مولانا مولانا يا سميد أنا برحمتك يا ربي لا تفرجنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu. Ibu-ibu yang berbahagia, perjalanan hidup kita adalah waktu sesaat menuju kehidupan akhirat, tempat dibalasnya segala amalan. Surga sebagai tempat menetap atau neraka menjadi tempat kembali. Itu semua sesuai dengan amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Sebagai seorang istri, kita memiliki banyak peluang untuk mendulang pahala di bulan Ramadan ini. Apa sajakah amalan-amalan tersebut? Insya Allah akan kami utarakan satu persatu sebagian dari banyaknya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Yang artinya, sebab itu maka wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada suaminya. Artinya, ketaatan seorang istri memiliki dua sisi, yaitu ibadah kepada Allah dan juga ibadah dalam hubungan dia bersama dengan sesama, dan hak yang paling utama adalah hak sebagai seorang istri dan kewajiban sebagai seorang istri. Seorang wanita yang telah menjadi seorang istri akan memiliki banyak lahan beramal ya di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah. Sebagai seorang istri yang melaksanakan kewajiban, kemudian diikuti dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, seperti menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungan isinya, berzikir, kemudian mendengarkan murotal Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, yang itu semua bisa dilakukan di dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah ibadah sebagai seorang istri. Ketika kita memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, yaitu melayani suami dalam ibadah, menyiapkan makan suami adalah pohon pahala, mencuci pakaian suami adalah cadangan amal yang harus bertambah di setiap harinya. Lakukanlah semua itu dengan keikhlasan dan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah sebagai seorang ibu. Ketika kita mengurus dan mendidik anak, semuanya akan menjadi kelipatan pahala yang tiada terhingga. Ketika kita mengajarkan untuk membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah dan sebagainya, dan anak insya Allah mengamalkan dalam bentuk untuk sholat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala jariah dari hal tersebut. Kemudian ibadah kita sebagai seorang anak ataupun seorang menantu. Ketika kita sudah menjadi seorang istri, hak kedua orang tua tetaplah ada, walaupun tingkatannya berada di bawah ketaatan kita sebagai seorang istri kepada suami.
Ibadah yang kelima adalah ibadah kita sebagai anggota masyarakat. Kita harus tetap bergaul dan memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar, tetap berbuat baik kepada tetangga. Dan hal-hal tersebut insya Allah juga mendatangkan